wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Dan mari kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita dapat diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai. Salawat dan salam buat kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa. Dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya, semua ya, semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak periksa dulu hadirannya. Ya, seperti biasa Bapak akan absen. Aditya Prayoga, Hadir, Pak. ada ya? Ya, saya Adit. Ya, ada Yoga. Sehat, Pak. Ya. Alwi Fahri, Hadir, Pak. Alfri Kuwalewi, Hadir, Pak. Asifa Queen Rezika, Arstri Biola, Azrina Alirisum,
Cindy Aulia Putri. Cindy ya? Mana katanya? Ya. Mudah-mudahan didoakan oleh kita ya. Febrilia Arjuna Wina Asifa. Hadi Jaya Kusuma. Jadi ada anak-anak untuk menyanyikan lagu Islam. Ya, bab 3 itu mengupas tentang jujur, amanah, dan berintegritas. Ya, silakan kita tengok bukunya. Jadi kita harus terus berbuat jujur, kita harus terus menjadi orang yang berintegritas, bagaimana yang mau sampaikan di pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan belajar materi masih di bab 3, yaitu tentang amanah. Apa itu amanah? Kan gitu. Ada kira-kira tahu? Apa akibatnya jika seorang tidak amanah? Jadi kira-kira kalau orang itu tidak amanah seperti apa? Aldi. Kalau orang tidak amanah apa kira-kira? Tidak disukai orang kan? Misalnya yoga nggak amanah, nggak disukai orang. Apalagi nggak dipercaya, ya kan sifat. Nah, kemudian kenapa itu amanah penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena apa? Kenapa penting? Karena kalau orang nggak amanah pribadi. Kemudian bagaimana cara kita menjadi pribadi yang amanah? Ini semua akan kita pelajari pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjadikan kita membelajarnya ada 3. Bisa dilihat di buku, bisa dilihat di depan. Apa yang pertama, Kori? Bisa dibaca? Pertama, peserta ini mampu menjelaskan pengertian amanah. Ya. Jadi setelah belajar ini, anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian amanah. Apa sih amanah itu kan? Kemudian yang kedua apa Jura? Peserta ini dapat memberikan contoh nyata perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, harus ada contohnya. Jadi kita sudah belajar, kita harus tahu contohnya. Oh ini loh yang amanah seperti ini. Oh ini amanah seperti ini. Kemudian yang ketiga, Hadi. Peserta ini mampu menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi yang terakhir, anak-anak mampu menerapkan. Tahu kan menerapkan? Melakukan. Baik, jadi ketiga tujuan inilah yang harus kita capai. Ya, tentang amanah. Nanti kita akan bahas 3. Apa itu pengertian yang dilakukan amanah? Bagaimana contoh perilaku amanah? Dan bagaimana hikmah dari perilaku atau penerapan sikap amanah. Arti amanah Simak baik-baik ya. aman, tentram, tenang, dan rasa takut. Sedangkan secara istilah, amanah artinya pemenuhan hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa ila
الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Baik, antara pembahasan selanjutnya adalah cakupan sikap amanah. Amanah kepada Allah. Apa itu amanah kepada Allah? Itu amanah berupa tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia yang berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah pertama, amanah kepada Allah. Itu Seperti ini, cakupannya begini. Kira-kira ada yang mau ditanggapi? Masih ada yang mau ditanggapi? Apakah kita sudah berperilaku amanah kira-kira? Belum sepenuhnya. Tasya belum. Kalau Najwa itu mana? Agak-agak. Agak ada amanahnya. Agak ada amanahnya gitu ya. Apa jelasin ya? Oke, bisa diperhatikan. Sambil boleh disalin. Yang pertama, pengertian amanah. Apa sih itu amanah? Ini pertanyaannya kan. Kita udah sering amanah, tapi kita belum paham nggak kira-kira apa pengertiannya. Jadi kalau di sini silat dibilang disebutkan amanah secara bahasa artinya apa? Amanatan, yang berarti aman, terus tentram, terus hilang. Iya. Maka orang amanah digambarkan dengan yang aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Tapi kalau secara bahasa apa? Sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentramannya dan dapat dipercaya. Itulah amanah. Kita ini punya barang, kita titip sama orang. Kita merasa tentram, kenapa? Karena dia punya sikap amanah. Begitu. Udah paham ya Reda ya? Harus paham. Ngomongnya enak, tapi kerjaannya belum tentu. Cocok? Cocok. Kemudian kalau secara istilahnya apa? Pemenuhan hak-hak. Jadi pemenuhan hak-hak dan dari manusia oleh manusia, baik kepada Allah, kepada orang lain, dan paling penting kepada diri sendiri. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan menyimak sebuah cerita yang berjudul Kisah Si Penggembala Kambing. Mari kita simak bersama. Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, bertemulah mereka berdua dengan anak gembala. Khalifah hendak mencoba memuji si gembala itu. Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu, ujar Amirul Mukminin. Aku hanya seorang budak, jawab si gembala. Khalifah pun membujuk, kambing itu amat banyak. Apakah majikanmu tahu? Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya. Khalifah terus mencoba membujuk, kalau begitu hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja nanti pada tuanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, terimalah, ambil saja buat kamu untuk membeli baju atau roti. Anak gembala tetap tidak terwujud dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Umar. Si penggembala diam sejenak, ditatapnya wajah Amirul Mukminin. Dari bibirnya terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar. Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha Melihat? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta? Umar bin Khattab gemetar mendengar ucapan si gembala itu. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya terasa lemah. Dia
Dia menangis mendengar kalimat tauhid itu yang mengingatkannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawabnya di hadapannya kelak. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Khalifah menebusnya dan telah berkata kepadanya, telah kumerdekakan kamu nak. Nah, ini dia. Oke, silakan berpindah tempat duduk sesuai kelompoknya. Ya, 1, 2, 3, ya segera. 1 dan 3 kelompok visual, auditory, kinestetik. Ayo. Iya, ayo cepat. Bergerak. 3 lah. Sekarang di mana? Nggak usah bawa kursi. Ini siapa? Visual, Tasya, Ojil, Pira, Agni, Kori, Jura, Hadi. Selebihnya geser. Ininya identitas, nanti ditulis saja nama-nama orangnya sesuai dengan kelompoknya. Bawa bagi 1, 2, diskusikan dulu, baru nanti ditulis ya. Waktu diskusi kita nggak lama-lama, 5 menit aja. Habis diskusi nanti baru kita presentasikan. Ya silakan, 5 menit dimulai dari visual menjelaskan, mendiskusikan tentang pengertian apa kira-kira. Nah, yang dari video itu tadi aja. Yang dari video itu tadi pengertiannya apa, bagaimana, ya kan? Nah, ya namanya ditulis ya. Nama semua, nama-nama panggilan aja ya. Apa nanti pendapat Ojil, apa pendapat Hadi, ya kan? Apa itu pendapat amanah itu seperti apa? Nggak apa, dituangkan aja. Silakan diskusi. Ini kelompok auditori, ya. Silakan dicari. Contohnya apa? Nah, contoh dari tadi kan sudah diterangkan itu, ya kan? Dapat contoh. Oh, si penggembala tadi itu nggak mau melepaskan, dia jujur, dia amanah, kan gitu. Nah, ya kan? Silakan, ya. Silakan dilanjut. Ya. Ya, namanya semua, nama-nama pendeknya aja. Nah, oke, silakan ya. Ini kelompok kinestetik penerapan. Kira-kira apa penerapan tadi? Kan kerja kan? Membalikan apa? Menjaga amanah tadi, tidak mau menyelewengkan, kan itu dia. Silakan. Itu ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya atau materi yang didiskusikan tentang pengertian amanah atau gambaran amanah seperti apa yang ada dalam video. Silakan Hadi, yang lain bisa perhatikan ya. Berdirilah Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian amanah yang ada di dalam video tersebut adalah kepercayaan yang diberikan oleh sang majikan kepada pengembala, dan dia menjalankan kewajiban dengan penuh amanah dengan sikapnya, yaitu menjaga dan tidak sembarangan menjual kambing yang bukan haknya kepada Umar bin Khattab. Iya, tepuk tangan dulu. Kata kelompok visual apa auditori. Jadi harus dijaga amanah tadi, ya kan? Contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau sudah dikasih amanah, jangan kita rusak amanahnya. Ada yang mau menanggapi kelompok visual atau sudah mantap? Silakan. Nah, silakan Tasya kalau ada, nggak apa-apa. Ya silakan. Apa yang terjadi apabila Kuatlah dengar. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan seperti yang ya. Apa yang terjadi kalau nggak dilakukan itu, apa yang terjadi kira-kira? Dampaknya apa? Gitulah kira-kira. Ya silakan. Nampaknya kami tidak dipercayai. Tidak diberi percaya ya. Ya, tidak diberi kepercayaan lagi. Nanti jadi pecat jadi pengembala kambingnya. Gitulah kira-kira. Ya bagus, tepuk tangan. Kelompok visual sudah bagus ya. Dengan sudah menerangkan bagaimana pengertiannya, mencontohkan dalam kehidupan kan gitu kan. Oh gambarannya seperti ini.
contoh kecilnya dari video tadi itu apa yang sudah bisa kita lakukan? Ya, contoh kecil aja dalam kehidupan sehari-hari. PR, dikasih PR, kita kerjain nggak kira-kira? Kalau kita kerjain berarti kita sudah yang termasuk amanah. Kemudian apalagi tadi kata kelompok auditori apa? Kelompok kinestetik, kalau dititip pesan jangan ditambahin dan dikurangi. Biasa itu. Kalau duit yang dititip bisa berkurang. Kalau kata-kata yang dititip bisa nambah. Ya Kak Reza, ya. Silakan maju dulu dari ini kita permainan untuk mengetuk. Jadi nanti ditempelkan mana jawabannya yang benar ya. Oke. Silakan kelompok visual dulu, maju. Ayo semangat. Kita kasih semangat. Waktunya sudah jalan. Silakan. Berikut ini merupakan perilaku amanah kecuali yang mana? Yang iya. Kita beri tepuk tangan. Jawabannya benar. Satu untuk kelompok kelompok visual. Lanjut kelompok auditori. Lari. Ayo. Oke. Cakupan amanah yang mana? Ayo. Iya. Tepuk tangan. Kamu kira ya kan amanah kepada jin. Ayo kelompok kinestetik. Nah, yang mana? Ini dibaca dulu. Langsung jawab. Sama. Ayo kita ulang lagi ya. Ayo dari kelompok auditori, apa visual lagi? Ganti orang. Silakan. Atau siapa yang tahu berangkat lari. Siapa yang tahu langsung lari. Soal rebutan. Ayo. Yang mana? Kita tes. Oke, soal kelima. Silakan. Yang tahu langsung. Semua lagi. Kepada iya. Ayo soal ke-6 siap-siap. Ayo mana? Oh iya. Ayo soal berikutnya. Siapapun boleh. Ayo. Soal berikutnya. Ayo. Yang mana? Oke. Ini benar salah. Cuma 2 pilihannya. Oke. Satu lagi. Ayo. Satu lagi. Mana? Oke. Ya, yang mana? Dari maju. Yang mana? Iya, tarik dari mana? Tarik. Yes. Iya. Oke. Ya. Yang mana? Yang mana? Contohnya yang mana? Ayo yang mana? Bantu boleh? Hah? Pada orang? Ayo, bukan itu yang diminta. Itu. Yang mana? Itu. Yang maju. Mana? Tekan ya ini. Cari kata lagi. Cari lagi yang mana? Nah, enggak cari kata yang dulu, kita klik. Itu kan udah bisa masalah. Ayo yang mana? Ini Pak mengerjakan PR. Mana? Tunjuk. Dia itu Pak. Oke, yang mana dia? Oke. Bahwa amanah itu penting, amanah itu wajib kita ada dalam diri kita. Setinggi apapun jiwa ilmu kita, kalau kita nggak punya amanah, nggak punya memiliki sikap amanah, maka kita nggak akan ada harganya.
Paham ya? Minimal dalam hidup kita amanah kepada diri sendiri, amanah kepada keluarga, amanah kepada orang lain. Nah, itu harus kita tingkatkan. Dan terlebih amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kamu yang jawab, ya. Jawab dalam hukum masing-masing, ya. Kira-kira apakah saya sudah memahami pentingnya sikap amanah? Sudah. Apakah sudah paham? Apakah sudah paham? Ya kamu jawablah sendiri, kan itu pertanyaan diri. Oke, apakah saya sudah merasa memiliki sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Sudah apa belum? Sudah. Apakah saya telah menunjukkan sikap amanah dalam kehidupan? Sudah. Prakteknya ya. Ya. Ngomongnya gampang ya, tinggal bagaimana mempraktekannya. Baik, untuk materi amanah silakan dibuka evaluasi bab 3 ya, nanti dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya ya, pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang hari kiamat. Ya, maka siapkan di rumah semuanya. Mudah-mudahan ananda bapak semua orang-orangnya baik dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Semua. Sekarang giliran Najwan ya, pimpin doa kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengambil pelajaran, mari kita berdoa untuk Allah dan masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika